Halo Sitri di Bukit, bagaimana keadaan Anda? Kami berdoa Anda semua dalam keadaan baik karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Daniel. Pembelajaran kita tentang kisah kehidupan Daniel. Saya percaya Anda semua yang menyikapi atau yang mengikuti daripada kisah Daniel ini sudah mendapatkan banyak poin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa standing strong. Di mana untuk kita bisa kuat teguh di dalam iman kepada Allah. Salah satunya adalah bagi Anda yang anak muda, kita dapat meneladani kehidupan Daniel yang tidak membiarkan emosi jiwanya meledak-ledak dan menguasainya. Namun, menggunakan hikmat dan pimpinan Allah di dalam menyikapi setiap permasalahan yang kita hadapi. Bagi Anda, orang tua, kita tertantang untuk dapat mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran Allah yang untuk bisa mereka memilih keputusan yang benar, yang tepat sesuai dengan firman Allah, sekalipun tidak ada orang tua yang mengawasinya. Sekalipun tidak ada orang tua yang mendampinginya. Karena keberhasilan orang tua adalah ketika anak-anak kita bertumbuh dewasa di dalam hikmat dan iman kepada Allah dan melakukan perbuatan terpuji yang membawa harum nama keluarga. Baik, hari ini kita akan belajar secret to standing strong, stand firm, berdiri dengan teguh. Sejarah mencatat bahwa Daniel sebagai orang Yahudi yang dibawa ke dalam pembuangan di Babel telah bekerja melayani setidaknya 3 raja besar pada waktu itu. Yaitu raja dari Babilonia, yaitu Nebukadnezar, dan kemudian digantikan oleh Raja Belshazzar, dan juga pada waktu itu di dalam Daniel 6, bahwa pemerintahan daripada Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia. Itu Raja Cyrus atau Raja Kores dari Persia. Dan pada waktu itu, pemerintahan di Babilonia diduduki atau dikuasai oleh Raja Darius orang Media yang memerintah di Babilonia pada saat itu. Kita akan menggali lebih lanjut, kita akan mempelajari lebih dalam kisah Daniel yang sangat mempengaruhi dan mengubah sejarah bangsa Israel. Apa itu? Mari kita sama-sama telusuri di dalam Daniel pasal 6. Saya akan membacakan Daniel pasal 6, ayat 1 sampai 4. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja itu harus memberikan pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Pada ayat 1-4 kita bisa melihat bahwa Raja Darius tidak mau membuang waktu untuk mengatur ulang sistem politik Babel dan mendirikan pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan Persia. Karena daerah kekuasaan Babilonia yang direbut oleh Raja Kores dari Persia sangat luas sekali. Dan Raja Darius, orang Media, sangat cerdik secara administratif dan strategi. Maka dia membagi wilayah Babilonia ke dalam 120 provinsi. Dan ditunjuk 120 gubernur untuk bisa menduduki masing-masing provinsi. Ditempatkan di masing-masing provinsi tersebut. Dan untuk mengawasi dan memantau kinerja gubernur tersebut, maka Raja Darius mengangkat pejabat tinggi, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan administrators. Salah satunya adalah Daniel. Adalah tanggung jawab mereka, yaitu pejabat tinggi, untuk memastikan semua gubernur di dalam masing-masing provinsi untuk melaksanakan tugas mereka dengan efisien, dengan jujur, dan juga tidak merugikan atau melakukan pemborosan bagi kerajaan Persia. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi pertimbangan sehingga Daniel masuk ke dalam salah satu dari ketiga pejabat tinggi yang dipilih oleh Raja Darius? Betul, Daniel sudah memiliki reputasi yang baik di dalam kerajaan Babilonia. Namun, dalam Daniel 6 ini, ternyata Daniel tidak lagi muda. Dia bukan usia muda. Kalau kita pelajari lebih lanjut di dalam komentari atau di dalam penafsiran, bahwa dikatakan di dalam sejarah bahwa Daniel pada waktu itu usianya 83 tahun. Bahkan beberapa sumber mengatakan kemungkinan lebih daripada 83 tahun. Jadi dengan kata lain usia Daniel sudah merupakan usia pensiun pada umumnya kan. Dan namun Daniel diperhitungkan. Selain dia memiliki reputasi yang baik, Raja Darius bisa melihat bahwa Daniel memiliki keahlian dan kebijaksanaan yang melampaui orang lain.
semenjak di kerajaan Babilonia. Jadi Darius meneliti bahwa riwayat Daniel dan melihat dengan seksama bahwa kepandaian dan kemampuan Daniel dapat memberikan keuntungan bagi kerajaan Persia. Dan dikatakan di dalam satu sumber bahwa sekalipun Daniel berusia 83 tahun, namun Daniel memiliki kesehatan fisik, jasmani, mental, dan rohani yang prima. Itulah yang menjadi kriteria kenapa Daniel tetap diperhitungkan dan masuk di dalam ketiga pejabat tinggi daripada kerajaan Persia. Luar biasa bukan? Dan dikatakan di ayat 4 bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Di dalam versi bahasa Inggris dikatakan excellent spirit, extraordinary spirit, atau kita kenal Daniel dengan istilah spirit of excellence. Sehingga raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, namun apa yang terjadi bahwa ternyata hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, dan keahlian Daniel yang dia terima dari Tuhan, rupanya membuat iri rekan-rekan sejawatnya dan menimbulkan keinginan jahat untuk mencoba menyingkirkan Daniel, untuk mencoba menjatuhkan Daniel. Di ayat 5 dikatakan bahwa mereka mencari alasan, dakwaan terhadap Daniel. Namun mereka tidak menemukannya karena tidak ditemukan suatu kesalahan dalam kehidupan Daniel. Karena terbukti bahwa dia setia dan tidak lalai dan tidak ada kesalahan apapun juga di dalam pekerjaan Daniel terhadap pemerintahan Persia. Namun mereka menemukan bahwa ada satu hal yang bisa dijadikan dakwaan, yaitu perihal ibadahnya Daniel kepada Allah. Maka dikatakan di ayat 7, mereka bergegas-gegas, para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk menghadap raja. Dan mereka merencanakan satu siasat busuk, satu siasat jahat, yaitu mencoba membujuk raja untuk melakukan dekret, untuk mengeluarkan surat larangan. Dikatakan bahwa di ayat 8, semua pejabat tinggi, perhatian baik-baik, semua pejabat tinggi, dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Semua telah mufakat untuk dikeluarkannya suatu penetapan raja, yaitu suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi larangannya sederhana, bahwa dalam waktu 30 hari, seluruh orang yang berada di bawah pemerintahan daripada Raja Persia, jangan ada yang menyampaikan permohonan kepada dewa lain atau kepada orang lain selain kepada Raja Darius. Dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar? Itu hukumannya hukuman mati. Dimasukkan ke dalam gua singa. Di sini mulai menarik bahwa ternyata orang-orang yang iri kepada Daniel mencoba menjatuhkan Daniel dengan siasat licik dan cerdik. Jikalau kita perhatikan bahwa para pejabat tersebut dan wakil raja yang bersekongkol untuk melakukan kejahatan terhadap Daniel, mereka tahu betul bahwa perundangan daripada media Persia, setiap putusan yang yang diputuskan oleh raja tidak dapat dicabut, tidak dapat diganggu-gugat. Dan akhirnya dengan terpaksa Raja Darius menyetujui dekret tersebut dan menandatanganinya. Mari kita investigasi ayat-ayat tersebut. Kita telusuri lebih jauh lagi. Dikatakan mereka, saya membayangkan bahwa para pejabat tinggi pemerintahan, para staf, para bupati, para gubernur, mereka bergerombol dan bergosip tentang Daniel. Mereka tidak melakukan tugas mereka. Mereka tidak bekerja. Mereka malah berkumpul dan melakukan membicarakan tentang rencana jahat terhadap Daniel. Dan ternyata mereka mendapatkan ide yang cemerlang dan langsung tanpa mengulur-ngulur waktu mereka mendatangi Raja Darius untuk bisa terrealisasi rencana jahat mereka. Mereka menggunakan istilah semua. Karena mereka datang berbondong-bondong dan mengatasnamakan semua pejabat tinggi, penguasa, wakil raja, menteri, bupati telah bermufakat. Raja pada waktu itu mungkin berpikir, untuk apa dekret ini? Apakah memang perlu saat ini dikeluarkan dekret? Dan tujuannya apa? Raja bisa saja bertanya-tanya seperti itu. Namun, orang-orang yang iri kepada Daniel
mencoba mengangkat egonya raja. Mengangkat ego Raja Darius dengan memberikan sanjungan tinggi bahwa orang-orang dilarang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau orang apapun, manusia apapun, kecuali kepada raja. Seakan-akan raja diangkat posisinya lebih tinggi daripada para dewa. Dan itu membuat raja bangga. Itu membuat raja, wow, saya disanjung begitu tinggi. Dan akhirnya itu mulai mengaburkan pemikiran jernih daripada raja tersebut. Dan toh, raja mungkin berpikir jangka waktunya tidak lama, hanya 30 hari. Dan dikatakan semua pejabat tinggi, penguasa, menteri, bupati, bermufakat. Jadi tidak ada yang tidak setuju, semuanya setuju. Berarti semuanya setuju untuk melaksanakan dekret raja tersebut. Sehingga akhirnya, tanpa berpikir lebih jauh, raja menandatangani. Dan dekret tersebut berlaku. Nah, ada hal yang menarik di sini. Dikatakan bahwa apa respon Daniel setelah dikeluarkan dekret raja tersebut? Dikatakan di ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ketika mengetahui tentang dekret tersebut, dia pulang ke rumahnya. Ini menarik, pergilah ia ke rumahnya. Dia nggak keluyuran, dia nggak pergi mencari informasi lebih lanjut atau mencoba berargumen tentang dekret tersebut. Tidak, dia pergi ke rumahnya dan melakukan ibadah yang rutin dia lakukan. Berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya selama 3 kali sehari. Kenapa Daniel sepertinya tidak ambil pusing dengan upaya jahat dari orang-orang iri kepadanya? Dan Daniel pasti tahu bahwa dekret yang sudah diputuskan oleh raja dalam perundangan media Persia itu tidak dapat diubah dan tidak dapat dicabut kembali. Ada hal yang menarik yang saya soroti di sini adalah pergi ke rumahnya. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak pergi ke tempat temannya untuk melakukan perlawanan, pemberontakan, melampiaskan amarah dan kekesalannya. Tidak. Dia pergi ke rumahnya dan dia datang sama Tuhan, berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Dia tahu bahwa kondisi itu tidak dapat dilawan dengan kekuatan manusia. Dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkannya dia. Walaupun dia harus melewati masa di mana itu sangat mempertaruhkan nyawanya dia, tapi dia tidak takut. Dia percaya bahwa Allahnya sanggup menyelamatkannya. Apa yang membuat Daniel bisa mempercayai seperti itu? Karena saya yakin dan percaya bahwa Daniel masih teringat dengan apa yang terjadi ketika mereka masih muda terhadap ketiga teman Daniel yang harus menghadapi perapian api sebagai konsekuensi mereka tidak mau menyembah patung emas buatan daripada Raja Nebukadnezar. Mereka menolak untuk menyembah dan resikonya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan dikatakan 7 kali lebih panas. Namun mereka selamat. Daniel ingat peristiwa itu, dan jikalau Tuhan tetap setia ketika mereka masih muda, iman yang sama yang Daniel miliki untuk tetap setia kepada Allah, Daniel tetap miliki iman tersebut bahkan ketika usianya sudah lanjut. Akhirnya para orang-orang yang membenci Daniel menemukan bahwa Daniel tetap beribadah kepada Allah, sehingga akhirnya mereka datang kepada raja dan mengatakan Daniel tidak mengindahkan dekret atau putusan daripada raja tersebut, dan dia malah tetap beribadah kepada Allah di dalam rentang waktu yang sudah ditentukan untuk tidak boleh ada seorang pun yang menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia selain kepada Raja Darius. Setelah raja mendengar itu di ayat 15, maka sangat sedihlah ia. Daniel mendapatkan kasih dari raja, dan dengan hukuman mati yang akan dijatuhkan atas Daniel bukanlah hal yang baik dan bukanlah hal yang mengenakan bagi raja. Karena itu akan mempengaruhi kerajaan secara keseluruhan. Karena nama Daniel sudah terdengar dengan reputasi baik di telinga Raja Cyrus, penguasa Persia. Sehingga dikatakan di ayat selanjutnya bahwa raja mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Namun sampai berupaya sebagaimanapun itu tidak dapat dilakukan. Karena putusan raja tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat diubah atau dibatalkan. Karena itu akan menyangkut dengan nama dan reputasi raja dan juga kerajaan Persia. Sehingga akhirnya raja menyadari bahwa dia sudah diperdaya oleh orang-orang yang iri kepada Daniel, dan dia tidak dapat menolong Daniel. Padahal dia mengasihi Daniel, dia senang dengan Daniel. Orang yang dapat dipercayai,
dan orang yang memiliki favor of God and man, di mana Allah menyertai kehidupan Daniel. Apa yang Daniel lakukan? Berhasil. Sehingga akhirnya raja mengatakan kepada Daniel, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, biarlah dia kiranya yang melepaskan kau dari gua singa itu. Lalu raja pergi dan berpuasa semalam-malaman. Ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan raja. Dia mengalami perubahan atas peristiwa yang dialami Daniel. Orang yang tidak percaya Tuhan sehingga akhirnya dia mengalami satu gejolak iman, di mana dia mengharapkan Allah yang disembah Daniel, yang dia yakin Allah yang Maha Kuasa, yang walaupun dia nggak kenal, tapi dia mengharapkan Allah yang disembah Daniel melakukan mujizat dengan menyelamatkan Daniel daripada gua singa. Peristiwa itu membuat dilema bagi Raja Darius, karena tidak ada yang dapat dia lakukan. Apa yang selanjutnya terjadi? Bahwa raja datang pagi-pagi, dan dia berupaya untuk bisa mencari tahu apa yang terjadi dengan Daniel. Apakah dia mati ataukah ada mujizat terjadi dalam kehidupan Daniel. Dan ternyata Raja Darius sampai memanggil Daniel seperti ini. Daniel, hamba Allah yang hidup, di ayat 21. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa ini? Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu Daniel menjawab, ya, Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dan ketika Daniel dikeluarkan dari gua singa, maka tidak terdapat luka apa-apa pada Daniel karena ia percaya kepada Allahnya. Daniel diluputkan daripada kematian dari cengkraman singa di gua singa. Karena dia percaya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Namun sekalipun Allah tidak menyelamatkan dalam pengertian diluputkan daripada kematian di gua singa, Daniel tetap menyembah Allah. Karena dia kenal Allahnya. Apa yang terjadi dengan nasib orang-orang yang mencoba memperdaya dan mengelabui Raja Darius? Orang-orang yang iri kepada Daniel. Di ayat 25 dikatakan bahwa mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Apa kunci keberhasilan daripada Daniel untuk dia bisa standing strong, stand firm, berdiri dengan teguh dan tangguh, kuat di dalam menghadapi berbagai macam gejolak permasalahan kehidupan? Kenapa Daniel nggak coba berkompromi saja? Tapi Daniel memilih untuk tetap setia kepada Allah. Kalau saya coba teliti, kemungkinan ada dua skenario yang coba dilakukan atau direncanakan daripada orang-orang yang iri kepada Daniel. Skenario pertama, mereka tahu betul Daniel pasti akan tetap beribadah kepada Allah karena mereka sudah kenal Daniel sejak lama. Bahwa ibadah dia kepada Allah tidak bisa diganggu-gugat. Dan pasti Daniel akan melanggar dekret daripada raja tersebut. Sehingga akhirnya mereka bisa menyingkirkan Daniel. Dan rencana mereka berhasil. Namun, skenario kedua, ini ada hal yang menarik yang saya coba renungkan, bahwa mereka tahu bahwa Daniel itu menonjol sejak puluhan tahun sejak kerajaan Babilonia. Dan mereka tahu betul bahwa kunci keberhasilan Daniel adalah ibadahnya kepada Allah. Mereka memahami bahwa ibadah kepada Allahnya kunci keberhasilan hidup Daniel. Maka mereka bertujuan untuk bisa memungkinkan iman Daniel goyah dengan mengeluarkan dekret tersebut. Sehingga dia berkompromi untuk tidak menyembah Allah. Sehingga Daniel berubah setia dan Allah meninggalkan dia. Dan Daniel akan kehilangan segala hikmat yang dia miliki. Karena mereka tahu betul bahwa ibadah kepada Allahnya kunci keberhasilan daripada Daniel. Namun ada hal lain yang menarik perhatian saya. Kenapa 30 hari? Kenapa dilakukan dekret itu? Larangan untuk menaikkan permohonan kepada dewa atau manusia selain kepada Raja Darius itu 30 hari waktunya. Ketika saya merenungkan, saya teringat dengan satu penelitian daripada psikolog kesehatan bahwa untuk mengubah kebiasaan dan perilaku tertentu dalam diri manusia, maka dibutuhkan kurun waktu tertentu untuk secara konsisten melakukan kebiasaan yang baru yang ingin dicapai. Alasannya karena otak membutuhkan pembiasaan untuk dapat secara otomatis membentuk kebiasaan baru lainnya. Dan kurun waktunya sangat bervariatif, dimulai dari 21 hari sampai 30 hari. Namun 80% orang membutuhkan waktu selama 30 hari untuk melakukan kebiasaan baru. Anda bisa menangkap maksud saya? Kalau kita coba kaitkan dengan kisah Daniel, maka jika Daniel berkompromi,
untuk mematuhi dekret larangan beribadah kepada Allah, ternyata 30 hari itu bisa merupakan waktu yang cukup untuk membentuk satu kebiasaan baru dari Daniel, yaitu kebiasaan untuk tidak menyembah Allah. Jadi 30 hari tersebut merupakan waktu yang cukup untuk dapat menghentikan kebiasaan mulia Daniel untuk menyembah Allah dengan kebiasaan tidak menyembah Allah. 30 hari waktu yang cukup untuk mengubah kebiasaan Daniel, untuk menghentikan kebiasaan beribadah Daniel. Ini satu hal yang mencengangkan saya, karena wow, ternyata skenario 1 dan 2 pasti berhasil. Dan memang kenyataannya mereka berhasil untuk menjatuhkan Daniel. Tapi apa yang terjadi? Allah membela Daniel. Allah tahu siapa umat yang menyembah kepadanya. Allah tahu siapa yang menyembah kepada Allahnya, kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dikatakan bahwa Allah menyelamatkan Daniel, meluputkan Daniel. Tuhan mengatup mulut singa-singa sehingga tidak bisa mengapa-apakan Daniel. Dan Daniel selamat. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Sekalipun dekret dikeluarkan, dia tetap melakukan ibadahnya kepada Allah. Jadi apa yang membuat Daniel standing strong? Apa kunci keberhasilan Daniel untuk dapat berdiri kuat, tangguh, teguh di dalam imannya kepada Allah? Yang pertama, being committed to God first and foremost. Seperti apa yang kita sudah pelajari. Berkomitmen kepada Tuhan sebagai yang utama dan terdahulu. Establish godly disciplines and habits. Bentuklah kebiasaan dan disiplin rohani. Stand up for what is right. Berdiri untuk apa yang benar. Tidak berkompromi dengan tawaran menarik yang dunia berikan. Apapun juga itu, dunia memberikan tawaran yang sangat menarik, menggiurkan. Tapi dikatakan stand up for what is right. Jangan berkompromi. Dan yang keempat, surround yourself with godly friends. Kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang rohani. Pastor Rachel minggu lalu menyampaikan sebuah kalimat yang kuat sekali. Saya nangkap di dalam hati saya. Yaitu dikatakan bahwa kita harus memilih teman-teman yang bersedia berdiri bersama kita di tengah api. Wow. Kita harus memilih teman-teman yang bersedia berdiri bersama-sama kita di tengah api. Dan kita harus menjadi teman-teman yang seperti itu juga pada teman-teman kita yang lain. Berdiri di tengah api. Untuk mendapatkan teman yang mau berdiri bersama kita ketika kita sukses, ketika kita kaya raya, ketika kita memiliki segalanya, ketika kita terkenal, ketika kita mengalami banyak hal-hal yang menyenangkan. Orang akan mudah untuk datang mau bersama-sama dengan kita, berdiri bersama dengan kita. Namun ketika kita berada di dalam api, di tengah api, akan sulit kita menemukan teman-teman yang mau bersama-sama dengan kita berdiri di tengah api. Namun kita mau menjadi orang yang seperti itu. Kita mau dikelilingi dengan orang-orang yang godly friend, godly man and godly woman, yang mau bersama-sama dengan kita untuk fokus tetap sama Tuhan Yesus dan mengalami perubahan terobosan dalam kehidupan kita di dalam segala aspek. Apa yang kita bisa pelajari yang membuat Daniel standing strong and stand firm? Knowing your identity. Saya mau tambahkan poin kita pada hari ini itu knowing your identity. Kenali identitas Anda di dalam Tuhan. Apa yang coba dilakukan orang-orang iri kepada Daniel, mereka mencoba menggugat identitas Daniel. Untuk menggugat identitas Daniel bahwa identitas Daniel adalah seorang penyembah Allah. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Namun mereka mencoba menggugat dan melakukan dekret, larangan yang berupaya untuk bisa membuat Daniel terjerat. Dan sehingga akhirnya terjebak dan jatuh. Namun Daniel tahu identitasnya di dalam Tuhan. Dia tidak mau membiarkan identitasnya tergoyahkan. Dia tidak mau identitasnya tergugat. Apa yang iblis coba lakukan adalah mencoba menggugat identitas dan mengaburkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis seperti pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis mencoba mencuri gambaran Allah dalam diri kita. Mencoba menggugat identitas kita sehingga kita kehilangan arah. Kita lupa siapa kita dalam pandangan Allah. Kita jadi lupa apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Kita menjadi kehilangan kekuatan untuk dapat berdiri. Hilang arah. Bisa terombang-ambing dengan berbagai macam hal. Karena kita tidak stand firm. Tidak knowing our identity di dalam Tuhan. Banyak contoh di dalam Alkitab di mana iblis menyerang identitas dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bahkan Yesus pun iblis coba gugat identitasnya. Dikatakan di Matius 4 bahwa jika engkau anak Allah, perhatikan baik-baik. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Hello, come on. Yesus anak Allah. Untuk mengubah batu menjadi roti,
sangat mudah. Namun iblis coba gugat dengan harapan Yesus goyah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Kemudian selanjutnya dikatakan iblis menggugat identitas Yesus dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Pada waktu itu posisi Yesus di atas puncak bait Allah. Jatuhkan dirimu ke bawah. Iblis menggugat identitas Yesus sebagai anak Allah untuk melakukan apa? Bunuh diri. Namun Yesus mengatakan dengan membalas dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa semua itu kerajaan dunia beserta kemegahannya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, yaitu iblis. Bisa Anda bayangkan bahwa iblis mencoba menggugat Yesus, juru selamat dunia, untuk goyah, untuk sujud menyembah kepada iblis. Untuk menggugat identitasnya sebagai anak Allah. Sebagai Allah itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman maut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari dan bahwa kita, atau mengalami bahwa identitas kita seringkali digugat di dalam berbagai macam hal permasalahan kehidupan? Saya mau ajak kita bangkit. Saya mau ajak kita untuk boleh kembali teguh, firm, strong, stand up dengan apa yang benar. Knowing your identity. Identitas kita adalah apa yang Allah katakan melalui firman-Nya di dalam Alkitab tentang siapa kita. Bukan apa yang dunia diktekan atas hidup kita. Dunia mendiktekan banyak hal. Tentang kesuksesan, tentang kepopuleran, dan lain sebagainya. Namun identitas kita adalah apa yang Allah katakan melalui firman-Nya di dalam Alkitab tentang siapa kita. Identitas kita adalah kita yang percaya kepada Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita adalah miliknya Allah dan menerima keselamatan dan janji berkat Allah. Itu identitas kita. Identitas kita adalah tubuh kita ini adalah bait Allah. Di mana Allah tinggal di dalam kita. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Roh Allah yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Identitas kita adalah bahwa kita anak-anak Allah yang karena iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Identitas kita adalah sekalipun kita mengalami penderitaan, namun kasih karunia Allah cukup bagi kita. Dan ketika kita lemah, justru dalam kelemahan kita itulah kuasa Allah dinyatakan sempurna. Identitas kita adalah janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang. Sebab Allah menyertai kita. Allah memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Itu identitas kita. Identitas kita adalah bahwa Allah menyembuhkan rasa sakit kita yang diakibatkan patah hati, kecewa, broken heart. Dan Allah membalut luka-luka kita. Itu identitas kita. Identitas kita adalah bahwa kita berharga, mulia, dan dikasihi oleh Allah. Identitas kita adalah kita sanggup menanggung segala hal, segala rupa keadaan dan permasalahan, karena Yesus Kristus memberikan kekuatan kepada kita. Identitas kita adalah kita menerima pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan menjadikan langit dan bumi, yang mampu menolong kita dalam keadaan kesesakan. Identitas kita adalah kesembuhan adalah milik kita. Karena Dia adalah Allah penyembuh. Dan Dia yang sembuhkan segala sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakit kita sembuh. Identitas kita adalah bahwa kita dikasihi dan beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Identitas kita adalah masa depan kita cerah, penuh dengan pengharapan, dan bukan kecelakaan. Identitas kita adalah bahwa kita dijaga oleh Allah sebagai biji matanya Tuhan. Luar biasa bukan? Identitas kita adalah bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kita supaya kita bisa memperoleh hidup. Supaya kita bisa menikmati hidup yang Tuhan janjikan. Hidup di dalam kelimpahan. Hidup di dalam penyertaan Tuhan. Hidup di dalam kemurahan Allah. Favor of God and man is upon us. Because itu identitas kita. Yang selanjutnya, apa yang membuat kita dapat standing strong, stand firm? Knowing your calling. Ketahui panggilan dan atas kehidupan kita. Ketahui panggilan Allah atas kehidupan kita. Sehingga kita berjalan dengan teguh di dalam mengarungi kehidupan dan tidak terombang-ambing dengan berbagai macam hal. Ketahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ketika kita mengetahui panggilan Allah, lakukan, jalani. Dan jalaninya bersama dengan Allah.
jangan tanpa Allah. Karena tanpa Allah dan di luar Allah kita tidak bisa melakukan apapun juga. Sekalipun engkau mengetahui panggilan Allah, jika engkau tidak melakukannya bersama Allah, engkau tidak akan kemana-mana. Engkau tidak akan bisa mencapai penggenapan panggilan Allah tersebut. Sama seperti ketika kita memiliki peta, tahu tujuannya kemana, tapi kita tidak memiliki kendaraan, kita nggak bisa mencapainya. Kita butuh Allah. Daniel tahu bahwa panggilan Allah atas hidupnya adalah menjadi seorang pelayan di kerajaan bangsa lain. Dan Allah melengkapi Daniel dengan berbagai macam pengetahuan dan kepandaian. Dan Allah memberkati Daniel dengan pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi yang dapat berguna dan membantu raja dan menyelamatkan kerajaan tempat di mana Daniel berada. Dan apa yang Daniel lakukan berdampak bukan cuma kepada kerajaan di mana dia bekerja, tapi berdampak kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan mereka. Karena ternyata Raja Cyrus senang dengan bangsa Yahudi, senang dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka terkenal memiliki reputasi yang baik. Mereka terkenal orang-orang yang menyembah Allah dan memiliki reputasi yang baik. Melakukan pekerjaan mereka dengan luar biasa. Sehingga terjadi bahwa Raja Cyrus berkehendak akan mengembalikan bangsa atau orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem. Dan bukan cuma itu, semua perkakas bait Allah yang pernah diambil oleh Raja Nebukadnezar pada zaman pemerintahan Babilonia akan dikembalikan ke Yerusalem. Dan Raja Cyrus akan membantu bangsa Israel untuk bisa membangun bait Allah. Bisa Anda bayangkan? Karena Daniel kenal, knowing his identity. Karena Daniel knowing his calling. Dia mengetahui identitasnya di dalam Tuhan. Dia mengetahui panggilannya di dalam Tuhan. Sehingga itu yang membuat dia tetap standing strong and stand firm. Di pasal 20, di ayat 26 sampai 29 dikatakan bahwa akhirnya raja membuat putusan untuk bisa mengangkat derajat raja, kewibawaan raja, dan juga untuk bisa mengangkat orang yang dikasih raja. Raja membuat dekret bahwa orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Di ayat 27, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Anda bisa bayangkan, ini luar biasa. Daniel have a spirit of excellence, memiliki roh yang luar biasa. Daniel mengetahui identitasnya di dalam Tuhan. Daniel mengetahui panggilannya di dalam Tuhan. Daniel menjalankan ibadahnya kepada Allah. Apapun juga yang mencoba menghambatnya, apapun juga yang mencoba menggugat identitas dan panggilan Allah, dia tetap setia kepada Allah. Tidak peduli apapun juga yang terjadi dengan dunia, dia tetap setia di dalam ibadah dia kepada Allah. Hari ini kita belajar bahwa ada banyak hal yang coba dunia tawarkan kepada kita. Ada banyak hal yang coba dunia tarik perhatian untuk beralih kepada dunia dan bukan kepada Allah. Banyak hal di dalam banyak segi kehidupan. Namun hari kita belajar, kita harus standing firm, kita harus stand strong. Jangan mudah terombang-ambing dengan berbagai macam pengaruh dan ajaran-ajaran. Tapi tetap teguh di dalam Tuhan. Knowing your identity, bahwa identitas kita adalah di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Bagaimana kita bisa tahu? Baca Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu identitas kita di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan? Baca Alkitab. Berdoa, berlutut sama Tuhan dan menyembah Allah. Sehingga kita bisa tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga badai apapun, goncangan apapun yang coba mengoyakkan kita, seperti dikatakan di dalam Alkitab, ketika dasar kita teguh, maka kita akan tetap berdiri kokoh. Orang yang mendirikan dasar di atas batu dan bukan di atas pasir akan tetap teguh, kokoh. Standing firm, standing strong. Tuhan Yesus memberkati.